Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya, Niko Krisna Ramadan, sebagai wakil pembicara dari tim afirmasi SMA Sunda Kelapa. Menanggapi soal tim pro yang sudah mengemukakan pendapatnya tentang tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, tentu saya mempunyai opini saya sendiri yang berlawanan dengan tim pro yang tadi. Mosi yang kedua kali ini itu berbunyi, Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelulusan sebagai syarat memiliki anak. Nah, menyinggung argumen dari tim pro yang membahas tentang tes kelayakan sebagai syarat kedua pasangan untuk memiliki anak. Sebagai negara demokrasi dan berada di zaman modern, aksesibilitas dan kredibilitas memang sudah mudah. Namun untuk soal pasangan yang tidak boleh memiliki anak, saya sangat tidak setuju dengan program pemerintah yang melarang sepasang suami istri untuk memiliki anak. Saya punya 4 poin yang akan menguatkan argumen saya dan pikiran saya, opini saya untuk menanggapi apa yang tim pro sudah kemukakan. Yang pertama, HAM, hak asasi manusia. Pada hakikatnya, hak asasi manusia ini adalah hak dari diri sendiri untuk diri sendiri yang mutlak dari Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat menurut saya. Jika kita diatur tidak boleh memiliki anak dengan alasan tidak lulus tes, maka itu sebuah pelanggaran HAM menurut saya. Bahkan pemerintah pun bahkan undang-undang pun tidak ada yang mengatur setiap pasangan itu tidak boleh memiliki anak. Memang pada saat itu memang ada kebijakan yang seperti itu, namanya keluarga bahagia. Nah, keluarga bahagia itu bukan tidak boleh memiliki anak jika tidak lulus tes. Tapi KB itu berfungsi sebagai mengurangi populasi di Indonesia. Populasi dan hal lainnya. Nah, hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan untuk manusia hidup dan berkembang sesuai hakikat sebagai manusia. Jikalau kebijakan itu dilakukan, maka di mana peraturan perundang-undangan HAM yang ada? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, populasi. Menyinggung HAM tadi, yang berbicara populasi tadi, populasi sendiri itu adalah jumlah penduduk yang ada di suatu negara yang menentukan jumlah generasi penerus dan sumber daya manusia yang dibutuhkan di masa depan. Jika pemerintah tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan kedua pasangan tidak boleh memiliki anak dengan alasan tidak lulus tes, maka saya menganggap itu tidak adil gitu, ketidakadilan. Mengapa sih? Karena di zaman yang sudah modern ini, manusia hidup dengan pengetahuan yang tidak terbatas. Selain itu, pasti manusia di zaman ini rata-rata sudah memikirkan keberlangsungan dan pertimbangan hidup ke depannya. Bayangkan, hal itu diberlakukan dan hanya 10% orang Indonesia yang lolos tes. Bayangkan, maka negara Indonesia akan terjadi yang namanya krisis sumber daya manusia. Dan itu yang akan terjadi. Dan tidak adanya penerus di masa depan. Menurut saya, itu akan menjadi sebuah ancaman yang akan datang. Mari kita berkaca dari negara tetangga, Jepang. Di negara Jepang, pemerintah bahkan menganjurkan untuk mempunyai anak atau memiliki anak guna melanjutkan generasi dan meningkatkan populasi di negara Jepang itu sendiri. Karena saya mendengar dan membaca berita di negara Jepang itu sendiri sekarang sudah mulai mengalami krisis sumber daya manusia. Krisis sumber daya manusia yang otomatis penerus di masa depan itu akan berkurang. Dan pemerintah Jepang mengantisipasi hal itu dengan cara melakukan
melakukan peraturan untuk mewajibkan untuk setiap orang tua memiliki anak. Dan bahkan mereka dikasih sesuatu untuk reward lah untuk mempunyai anak tersebut. Masa kita krisis sumber daya manusia Indonesia? Gak mungkin. Nah, itu poin yang kedua. Yang sekarang poin yang ketiga. Di sini saya ingin membicarakan pendidikan. Tadi di tim pro, saya mendengar soal pendidikan atau parenting yang baik. Nah, tes ini berkaitan dengan parenting tadi. Nah, jika parenting yang tidak baik, maka kedua pasangan itu tidak lolos tes dan tidak boleh memiliki anak. Nah, saya dengan tegas menanyakan usaha dan peran pemerintah untuk mengatasi hal ini. Kenapa di daerah lebih minim wawasannya atau parentingnya, sementara di kota itu lebih maju daripada di daerah? Ini menyatakan bahwa persebaran belum merata. Jika pemerintah memang ingin menjalankan kebijakan atau aturan tersebut, mengapa tidak menyebarluaskan dengan rata pendidikan? Gimana sih parenting supaya semua warga Indonesia tahu gimana cara mendidik anak yang baik dan benar, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, saya ingin membahas soal pribadi dari diri orang tua itu sendiri. Soal parenting yang buruk dan akan soal parenting yang buruk dan akan berpengaruh kepada kepribadian anak. Itu menurut saya semua tentang pendidikan parenting itu sendiri dari orang tuanya. Jika seseorang orang tua melarang hal-hal kepada anak tanpa mementingkan perasaan dan psikolog anak, maka itu balik lagi ke orang tua itu sendiri menurut saya. Jika seorang orang tua pasti ingin hal yang terbaik untuk anaknya dengan cara sendiri, dan itu hak mereka sebagai orang tua. Jika sang anak tertekan, maka ada lembaga yang mengurusi hal itu, dan itulah perkembangan zaman. Sekarang sudah ada yang namanya lembaga untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Nah, parenting itu juga pasti keturunan dari adat pastinya. Setiap adat pasti mempunyai cara mendidik anak dengan adatnya masing-masing. Pasti berbeda-beda di setiap daerah dan setiap adat. Pasti setiap orang tua memiliki ciri khas memiliki cara untuk mendidik anak yang baik gitu, menurut adatnya atau menurut budaya. Nah, adat ini tuh pasti ada peraturan. Nah, jika pemerintah melakukan kebijakan ini, maka suatu adat istiadat akan pudar. Jadi berpengaruh ke budaya sebenarnya. Jadi itu saja mungkin argumen dari saya. Terima kasih.